Meski Yu Hao berhasil menyembunyikan batu safir, namun Yu Hao tidak boleh jauh dari tempat tersebut untuk mempertahankan teknik ilusinya. Tidak berselang lama, setelah staf keamanan pergi meninggalkan tempat tersebut, Kuruma tiba-tiba datang menghampiri Yu Hao. Hal ini seperti apa yang diharapkan oleh Yu Hao sebelumnya. Kuruma mengatakan jika Yu Hao harus memahami situasi yang dihadapi oleh akademi saat ini. Akibat serangan yang dilakukan oleh anggota sekte tubuh sebelumnya, Akademi Kekaisaran Matahari Bulan mengalami kerugian yang cukup besar. Bahkan setelah kejadian tersebut, kami menemukan alat roh tingkat 9 milik kepala aula kebajikan berada di dalam tas penyimpanan Yu Hao. Beberapa saat kemudian, Yu Hao akhirnya tiba di ruangan Jing Hongchen bersama Guru Ma. Melihat kedua tangan Yu Hao diborgol, membuat Jing Hongchen merasa sedikit terkejut dan bertanya kepada Guru Ma, apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hormat, Guru Ma mengatakan, jika mereka menemukan alat roh tingkat 9 yang merupakan milik Jing Hongchen, sehingga kami memutuskan untuk membawa Yu Hao ke tempat ini. Mendengar hal ini, seketika membuat Jing Hongchen merasa sedikit terkejut dan terdiam untuk beberapa saat. Kemudian pandangannya tertuju ke arah Guru Ma yang memberikan alat roh tersebut kepadanya. Melihat hal ini, seketika membuat Jing Hongchen sangat marah kepada Guru Ma dan bertanya kepadanya, apakah Yu Hao tidak memberitahumu dari mana dia mendapatkan benda tersebut? Mendengar hal ini, Guru Ma kemudian mengatakan jika Yu Hao tidak ingin mengatakannya dan meminta kepada mereka untuk bertanya langsung kepada Jing Hongchen. Jing Hongchen kemudian menegaskan jika Yu Hao bukan hanya murid dari pertukaran Akademi Shrek, namun dia juga merupakan murid terakhir dari Master Muan. Tetuamu merupakan senior yang paling dia hormati. Oleh sebab itu, dirinya memberikan alat roh tersebut kepada Elder Muan secara langsung ketika Jing Hongchen berkunjung ke Akademi Shrek. Mendengar hal ini, seketika membuat Guru Ma merasa terkejut. Dia tidak menyangka jika kepala aula kebajikan memberikannya sebuah alat roh tingkat 9 secara langsung. Setelah mengerti dengan hal ini, Guru Ma kemudian meminta maaf kepada Yu Hao atas tindakannya tersebut. Guru Ma mengatakan jika semua ini adalah kesalahannya. Yu Hao kemudian menatap dingin ke arah Guru Ma dan mengatakan jika Guru Ma hanya membandingkan Kekaisaran Matahari Bulan tanpa memperdulikan orang lain. Lagi pula bukan kali pertamanya dirinya diperlakukan seperti ini. Mendengar hal ini, seketika membuat Jing Hongchen merasa sedikit cemas. Dia mengetahui apa maksud dari ucapan Yu Hao sebenarnya. Jing Hongchen kemudian mengatakan jika dirinya akan memberikan kompensasi kepada Yu Hao atas kejadian ini, di mana dirinya akan menggandakan logam dengan kualitas tinggi yang diberikan kepada Yu Hao setiap bulannya. Setelah mengatakan hal ini, Jing Hongchen kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya sudah merasa puas dengan kompensasi yang telah diberikan. Yu Hao kemudian mengangguk ketika mendengar hal ini. Pasalnya, jika dirinya terus berada di tempat tersebut, cepat atau lambat rahasianya akan diketahui oleh Jing Hongchen. Namun ketika Yu Hao berbalik dan ingin pergi dari tempat tersebut, Jing Hongchen kemudian memanggil nama Yu Hao. Hal ini seketika membuat Yu Hao merasa sedikit cemas dan bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah teknik ilusinya diketahui oleh Jing Hongchen? Yu Hao kemudian bertanya kepada Jing Hongchen, apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan? Setelah terdiam sejenak, Jing Hongchen kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dirinya merupakan bagian dari tim inti yang ikut dalam kompetisi elit di kota Xinglo sebelumnya? Yu Hao menggelengkan kepala dan mengatakan jika dirinya bukanlah bagian dari tim inti, melainkan hanya seorang tim cadangan. Mendengar hal ini, seketika membuat Jing Hongchen merasa terkejut. Bagaimana mungkin seorang tim cadangan dapat mengalahkan kedua cucunya? Setelah sempat terkejut tentang hal ini, Jing Hongchen kemudian mengatakan jika dirinya mempunyai sebuah rencana, di mana dirinya ingin meminta kepada Yu Hao sebagai seorang Master Roh untuk bertanding melawan para murid Akademi Alat Roh dari Kekaisaran Matahari Bulan. Hal ini Jing Hongchen lakukan supaya para muridnya
mengetahui bagaimana seorang master jiwa sejati melakukan baku hantam di medan pertempuran yang sebenarnya. Namun, Jing Hongchen meminta kepada Yu Hao untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya, dia hanya akan menurunkan Master Alat Roh tingkat 5 dalam pertandingan nantinya. Mendengar hal ini, Yu Hao menolak hal tersebut dan mengatakan jika dirinya sudah memiliki banyak pengalaman di medan pertempuran. Terlebih lagi, tujuannya datang ke tempat ini hanyalah untuk belajar tentang alat roh dan bukan untuk melakukan baku hantam. Setelah mengerti maksud dari ucapan tersebut, Jing Hongchen kemudian bertanya kepada Yu Hao, syarat apa yang ingin Yu Hao ajukan kepadanya. Yu Hao mengatakan jika dirinya berhasil mengalahkan satu persatu muridnya, maka Jing Hongchen harus memberikannya berupa hadiah logam mulia. Mendengar permintaan tersebut, Jing Hongchen kemudian menerima permintaan Yu Hao. Namun ketika Yu Hao ingin pergi meninggalkan ruangan Jing Hongchen kembali menghentikan langkahnya. Mendengar hal ini, seketika membuat Yu Hao menjadi cemas dan bergumam di dalam hatinya. Apakah Jing Hongchen sedang mencoba untuk menakutinya? Jing Hongchen mengatakan jika Yu Hao bersedia bergabung dengan Akademi Alat Roh Matahari Bulan, maka Akademi Alat Roh Matahari Bulan akan memberikan 2 kali lipat apa yang telah diberikan oleh Akademi Shrek kepadanya. Mendengar hal ini seketika membuat Yu Hao terkejut. Meski Yu Hao dapat mengetahui jika Jing Hongchen mengatakan hal ini dengan tulus, namun mereka memiliki tujuan yang berbeda dengan apa yang ingin dicapai oleh Akademi Shrek. Sehingga Yu Hao menolak hal tersebut dan berterima kasih atas tawaran yang diberikan. Tepat setelah Yu Hao mengatakan hal ini, Yu Hao segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sementara Jing Hongchen merasa sedikit kecewa dengan penolakan yang diucapkan oleh Yu Hao sebelumnya. Singkat cerita, 2 hari telah berlalu dengan begitu cepat. Guru Fan Yu datang menghampiri Yu Hao dan bertanya kepadanya, apakah Yu Hao sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi. Namun Yu Hao meminta kepada Guru Fan Yu untuk tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Yu Hao berjanji jika dirinya akan memberikan kesan yang mendalam bagi sejarah Akademi Matahari Bulan. Guru Fan Yu tertawa puas ketika mendengar ucapan tersebut, namun dirinya meminta kepada Yu Hao untuk tidak terlalu percaya diri. Mendengar ucapan tersebut, Yu Hao kemudian bertanya kepada Guru Fan Yu, apakah Guru Fan Yu tidak mempercayainya. Namun Guru Fan Yu mengatakan jika dirinya hanya tidak ingin Yu Hao bertindak ceroboh. Tidak berselang lama, suara penonton tiba-tiba bergema di setiap sudut ruangan stadion. Menyadari hal ini, Kuruma meminta kepada mereka semua untuk tetap tenang. Kuruma kemudian memberikan kata sambutan dan mengatakan, demi memperkuat tali persaudaraan antar kedua akademi, Akademi Kekaisaran Matahari Bulan memutuskan untuk mengadakan kompetisi persahabatan, di mana Akademi Shrek akan diwakili oleh Yu Hao untuk bertanding melawan para insinyur jiwa alat roh dari Kekaisaran Matahari Bulan. Kuruma berharap jika semua murid yang hadir di tempat ini dapat mengambil pelajaran dalam kompetisi tersebut, memahami perbedaan dari seorang master roh sejati dengan seorang master alat roh. Setelah menjelaskan hal tersebut, Kuruma kemudian meminta kepada Yu Hao untuk naik ke atas panggung. 是可以比出霍野浩30强了很多，学院必有内鬼。明德堂遇袭时，大家一个大惊喜。等我们回到史莱克，我以后绝不能输。切磋而已，你就这么虚脸生？